Contoh kedua, misalnya kita punya R2, himpunan R2, apakah dia ruang vektor? Pertanyaan kembali, operasinya apa? Operasi jumlah dan kali skalar biasa. Berarti R2 itu anggotanya pasti begini, A, B, di mana A dan B adalah anggota R, maka A, B ini anggota R2. Jadi dia himpunan tapel, himpunan susunan bilangan real 1 dan kedua, jadi dua bilangan real, maka disebut R2. Apa contoh? Apa contoh atau realisasi dari R2 ini? Kita bisa gunakan ini. Contohnya adalah ketika kita punya koordinat kartesian, ya kan? Kita punya ini X, misalnya sumbu X, ini sumbu Y, atau ya sumbu Y aja. Makanya ketika kita punya titik ini, pasti ini X1, Y1 misalnya. Titik di sini. Kita punya di sini, ini berarti X2, Y2. Kita punya di sini X3, Y. Pasti elemennya dua-dua kan? Ya. Nah, inilah ilustrasi dari R2. Sekarang apakah R2 ini dengan operasi jumlah dan kali skalar itu merupakan ruang vektor? Gimana membuktikannya? Satu, tunjukkan operasi jumlah dan kali skalar bersifat tertutup. Bagaimana menunjukkan dia bersifat tertutup? Ambil, misalnya saya punya satu X1, Y1, ini elemen R2, dan X2, Y2, ini elemen R2 juga. Terus saya menjumlahkan X1, Y1 ditambah X2, Y2 itu sama dengan berapa? Ya, karena X1 R2 itu elemen per elemen kan R kan, jadi X1, X2, Y1, Y2 itu elemen dari R, ya kan? Berarti ini operasinya gimana? X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2. Kalau X1, X2 elemen R, maka X1 plus X2 hasilnya elemen R enggak? Elemen R enggak? Elemen R. Y1, Y2 elemen R enggak? Elemen R. Jadi bisa kita tulis lagi seperti ini. Hasilnya adalah untuk yang ini ya. Ini kita lanjutkan di bawahnya. Ini sebagai penjelas bahwa jadi X1, Y1 ditambah X2, Y2 itu akan sama dengan X1 plus X2, Y1 plus Y2, di mana ini adalah elemen dari R2. Karena dia untuk setiap X1, Y1 dan X2, Y2 elemen R2, maka akan menghasilkan
elemen R2 lagi. Jadi dia bersifat tertutup. Jadi bersifat tertutup. Jadi sifat tertutup ini terbukti. Gitu. Ya. Seperti ini. Terus apakah operasi kali skalar bersifat tertutup? Buktinya juga sama. Alfa adalah skalar elemen R, ya kan? Dan kita punya X1, Y1 elemen R2. Untuk setiap X1, Y1 elemen R2, maka kita akan kalikan alfa kali X1, Y1 itu sama dengan apa? Alfa X1, alfa Y1. Ini elemen R2 bukan? Ini adalah elemen R2. Karena alfa, ya, alfa elemen R, X1 elemen R, Y1 elemen R, ya. Tapi ini penjelas ya. Sebenarnya kita pahami dengan kalimat sampai di situ aja sudah kita pahami. Ini biar Anda jelas kenapa itu bisa gitu loh. Berarti alfa kali X1 elemen R pasti kan? Pasti. Alfa kali Y1 elemen R, ya kan? Kalau ini begini, dari 3 ini pasti operasi ini juga elemen R. Jadi sifat tertutup terbukti. Gitu. Jadi sifat tertutup di sini terbukti sifat tertutup. Setelah kita membuktikan, menunjukkan bahwa dia bersifat tertutup, baru kita tunjukkan bahwa aksioma, menunjukkan aksioma. Ya, yang pertama untuk jumlah, aksioma 1. Apa yang kita tunjukkan? Bersifat komutatif. Bagaimana menunjukkan komutatif? Kita punya X1, Y1, ya, ditambah X2, Y2. Apakah dia sama dengan, ya, sama dengan berapa ini? Sama dengan X1 plus X2, Y1 plus Y2. Kita lihat bahwa ini X-nya elemen R, Y1, Y2 elemen R. Anda tahu sifat elemen R, X1 plus X2 pasti sama dengan X2 plus X1. Demikian juga untuk Y, ya, sama ya. Berarti apa yang bisa kita lihat? Ini kolom penjelas, ya. Berarti kita bisa lihat X2 plus X1. Jadi ini sama dengan, ya. Kita kasih sama dengan lagi. Sama dengannya di sini. Saya lanjutkan. Ya, koma Y2 plus Y1. Sama kan dari sini ke sini? Ini penjelas. Oke, berarti sama dengan apa? Kalau ini kita uraikan lagi, sama dengan X2, Y2 ditambah X1, Y1. Lihat dari sini ke sini. Asosiatif, komutatif. Berarti dia komutatif terbukti.